Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas dari ACC Modul 5 Multimedia Edukasi, yaitu tentang menjelaskan tools-tools dari Unity dan membuat sebuah project dari Unity. Nah, tampilan utamanya seperti ini ya. Kita pilih yang 3 dimensi, lalu kita create project. Tunggu sebentar. Tampilan pertama kali membuka Unity-nya akan seperti ini. Akan muncul halaman berisikan window yang terbuka ya. Ada 5 window utama yang akan menjadi fokus pengenalan kita pada kali ini. Untuk menggunakan Unity, kelima window tersebut ialah yang pertama saya akan menjelaskan tentang scan window. Nah, ini dia scan window. Ada 5 tools yang bisa kita gunakan untuk memodifikasi game object atau bisa disebut dengan transform tools. Nah, modifikasi pada komponen transform di dalamnya terdapat informasi, posisi, rotasi, dan skala atau ukuran untuk memperbesar dan memperkecil. Untuk mengakses tools yang ini, kita bisa mengklik tools yang kita gunakan seperti ini. Yang pertama ini ada hand tools, digunakan untuk menggerakkan posisi sudut pandang dalam scan. Yang kedua, posisi transform tools, digunakan untuk mengubah komponen posisi sebuah game object terhadap sumbunya X, Y, atau Y dan Z. Lalu rotation tools digunakan mengubah komponen rotasi pada sebuah game object terhadap sumbu X, Y, atau Z. Lalu scan transfer tools digunakan untuk mengubah ukuran dari sebuah game terhadap sumbu X, Y, dan Z. Juga terdapat sumbu bantuan untuk mengubah scale terhadap suatu sumbu. Lalu rectangle transform tools digunakan untuk mengubah komponen dari sudut pandang 2 dimensi. Biasanya tools ini akan sangat membantu jika memodifikasi komponen di dalam game. Nah, selain itu pada scan ini terdapat pada toolbars Windows Scan seperti shaded ini. Nah, digunakan untuk mengganti mode tampilan objek di dalam game scan. Nah, untuk yang 2 dimensi digunakan untuk mengubah perspektif dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi dan sebaliknya. Nah, ini untuk lightning-nya untuk mengatur tampilan pencahayaan, lalu audio untuk mematikan atau menyalakan audio dalam scan. Nah, ini untuk menampilkan efek keyboard, Freeless Fog, dan lain-lain dalam scan. Nah, apa saja sih yang ada di project Windows selanjutnya itu? Ini dia yang di bawah ini ya.
project window digunakan untuk mengorganisir aset yang digunakan struktur file yang kita buat di dalam project window yang akan disampaikan dalam struktur yang sama juga dalam hard disk kita dalam project window. Kita bisa menggunakan aset yang akan digunakan untuk membuat aset yang baru di dalam sebuah folder pada project window. Kita biasa klik tombol created. Ini tombol created dan kita bisa akan membuat aset baru dalam bentuk apa, terserah kita. Kita juga bisa membuat sebuah folder kosong untuk merapikan struktur penyimpanan file. Kita bisa membuat file kode, kita bisa membuat material, dan lain sebagainya. Ini berarti folder, script, dan lain-lain. Selain bisa membuat secara manual, kita juga bisa memasukkan aset dari sumber eksternal. Kita bisa memasukkan aset dengan cara import aset ataupun drag and drop aset dari sumber filenya. Nah, ada juga hierarchy ini. Ada apa sih di sini? Nah, di sini ada susunan aset yang ditampilkan berdasarkan waktu kemunculannya. Namun, kita biasanya jarang mengubah susunan tersebut secara manual. Kemudian di dalam hierarchy ada konsep print and child. Ini bisa memasukkan objek menjadi child dari objek lain. Caranya adalah dengan drag and drop game object di hierarchy ke dalam game object yang akan dijadikan parent. Nah, selanjutnya kita ke inspektor ini. Karena tidak ada project, belum ada, jadi belum muncul ya. Nanti kalau ada, nanti pasti muncul. Lalu ke game mana ya? Ke game. Nah, window game view merupakan halaman untuk menampilkan current state dari game ketika dijalankan. Ada 3 opsi yang bisa kita lakukan ketika kita ingin masuk ke game view, yakni play, pause, dan play frame by frame. Pada window game view terdapat beberapa tools di toolbar yang bisa membantu kita mengubah bagaimana game kita ditampilkan di layar. Display drop-down menu digunakan untuk memilih kamera yang ada di screen yang akan menampilkan game objek di layar. Nah, seperti itu biasanya. Nah, untuk membuat file baru kita ke sini. Lalu kita new project seperti itu. Nah, meng-create new objeknya kita pilih 3 dimensi. Cube itu kubus, sphere, silinder, dan selanjutnya lain-lain. Kita bisa memilihnya di sini. Komponennya yang bisa kita masukkan apa saja yang kita bisa tahu di sini juga. Video, audio, dan lain-lain. Nah, kita akan membuat project ya. File. New project. Kita kan sudah membuat new project tadi, kita langsung scan. Game object kita buat yang 3 dimensi. Nah, kita buat
salah. Kita yang lain saja. Langsung saja biar lebih mudah. Nah, bisa terlihat nggak kapsulnya seperti apa? Nah, kita bisa tarik sesuai yang kita inginkan. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk di sini kita bisa pada inspektornya kita bisa mengedit seperti warnanya. Pada Windows Inspector adalah tempat untuk mengubah nilai dari properti dan setting. Windows Inspector ini berbeda dengan tampilan dan fungsinya untuk tiap komponen yang berbeda. Bisa menampilkan informasi dari player setting, assets, game object, scan, prefab, dan lain-lain. Nah, kita akan mengubah warnanya di sini. Maaf. Sebentar. Ini benar. Banyak sekali yang Nah, ini untuk jumlah materialsnya ada berapa? Itu pengaturan-pengaturannya. Coba kita buat lagi. Nah, kita besarkan langsung aja di sini. Kan bisa ya. Nah, ini fungsinya nih ya. Ini. Kita bisa menambahkan yang lainnya di sini jika kita ingin. Apalagi kita membuat sphere. Nah, seperti ini. File. Kita mau apa, terserah kita ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.